Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Furidalam Pratama dengan NPM 213100057. Baik, di sini saya akan membuat video skill lab 2 tentang pemasangan kateter, di mana tujuannya yaitu untuk membantu pasien untuk mengosongkan kandung kemih. Kemudian biasanya alat ini itu digunakan sementara hingga pengidap gangguan kesehatan dapat mengosongkan kandung kemih secara mandiri. Baik, tadi kita sudah melakukan persetujuan ke bapaknya untuk melakukan pemasangan kateter. Nah, sekarang kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Untuk alat dan bahannya bisa dilihat dari handscoon, dari plester, dari alcohol swab, dari handscoon steril, kemudian ada gel, ada kasa, ada urine bag, ada duk, ada squeeze anatomis, dan ada squeeze squeeze. Nah, kemudian kita pakai handscoon terlebih dahulu. Ketika sudah memakai handscoon, maka kita akan melakukan cara yang pertama, yaitu membersihkan area kelamin menggunakan kasa steril atau swab alkohol. Kita buang, kemudian kita bersihkan area kelamin. Kemudian kita bersihkan area batangnya yang akan kita lakukan pemasangan kateter nanti. Ketika sudah, kita sterilisasi bagian alat kelaminnya. Kita akan melakukan pemasangan urine bag ke kateternya. Ketika sudah terpasang, langkah selanjutnya kita pakaikan duk ke alat kelamin. Ketika sudah pemasangan duk, kita berikan cairan lidocaine yang sudah dicampur gel. Kita pegang batang kelaminnya menggunakan tangan kiri dan speednya kita pegang menggunakan tangan kanan. Sebanyak kurang lebih itu 5 cc. Ketika kita sudah berikan cairan lidocaine dan gel, maka kita akan melakukan pemasangan kateter. Untuk pemasangan kateter ini kita lakukan dengan tegas agar si pasien tidak merasakan kesakitan yang berlebih, dan dengan cara perlahan. Pemasangan kateter kita lihat sampai keluarnya sedikit cairan urin ke urine bag. Ketika sudah keluar cairan urine bag, itu tandanya kateter sudah sampai ke vesika urinarianya atau kandung kemih. Ketika urin sudah keluar ke urine bag, maka kita lakukan pengembangan menggunakan cairan lidocaine dan gel tadi. Kita suntikan ke sini. Ketika kita sudah kembangkan, kita tarik
sedikit kateternya. Ketika sudah selesai, maka kita fiksasi kateternya menggunakan plester ke arah kateter. Ketika kita sudah memfiksasi, maka kita akan melakukan edukasi kepada pasien. Nah, untuk edukasinya sendiri, kemudian sebelum ke edukasi, kita lakukan informal consent terlebih dahulu kepada pasien. Untuk itu, kita melakukan persetujuan antara pasien dan dokter. Si pasiennya kita berikan informal consent terlebih dahulu untuk bersedia atau tidaknya pemasangan kateter pada dirinya. Nah, selanjutnya itu setelah kita pemasangan kateter, kita lakukan edukasi kepada pasien. Untuk edukasinya itu berupa kebersihan kateternya, seperti area yang di sekitar kateter itu perlu dibersihkan perlahan sebanyak itu 2 kali sehari dengan sabun dan air. Kemudian contoh yang lainnya itu seperti ganti perban atau plester pada kateter setiap kali kateter dibersihkan. Untuk edukasi yang kedua yaitu kebersihan kandung urin. Contohnya itu seperti bersihkan kantung urin atau botol drainasenya setiap hari pada malam hari. Kemudian untuk edukasi selanjutnya itu yaitu hal yang penting diperhatikan. Contohnya itu pastikan posisi kandung urin selalu berada di bawah vesika urinaria atau kandung kemih. Kemudian hindari menekuk selang kateter dan cuci tangan sebelum dan sesudah memegang kateter. Kemudian selang kateter diganti setiap bulan. Lalu pasien juga harus diberikan edukasi mengenai perubahan gaya hidup yang harus dilakukan. Gaya hidup sehat contohnya. Kemudian pasien perlu merawat kateter secara rutin dan menimbulkan minimalkan gerakan yang dapat membuat kateter berpindah tempat agar tidak terjadinya infeksi. Itu jaga pola hidup yang bersih dan sehat. Mungkin cukup untuk edukasi kepada pasien pemasangan kateter. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.